poin tentang bolehnya mendidik anak-anak secara umum dan anak yatim secara khusus yang sedang dibahas dengan cara memukul mereka. Ini juga diambil daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, suruhlah anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukullah mereka di umur 10 tahun, dan pisahkan mereka di ranjang. Tetapi di sini perlu ditekankan poin penting, masalah memukul. Pukul ini jangan dibayangkan di box, ya, ditendang, dijambak rambutnya, dicubit sampai merah, bukan itu. Karena ulama kasih batasan, semua jenis pukulan dalam Islam yang disebutkan, baik itu pukulan kepada anak kecil, atau pukulan seorang suami pada istrinya yang nusyul, yang membangkang, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, kalau wanita yang kalian takut nusyudnya, membangkang, tidak mau jalankan kewajiban, dan berdurhaka kepada Allah dan suaminya, maka nasihati mereka, kalau tidak hajar mereka, kalau tidak pukul mereka. Pukulan ini kata ulama disepakati darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas. Ya, artinya pukulan itu hanya sekedar peringatan saja, gitu, peringatan. Sebagian ulama mengatakan digenggam tangannya, kemudian sedikit ditekan tangan itu, mengatakan tidak boleh nak, sebagai peringatan saja. Jadi bukan menyakiti fisik, karena itu akan mewariskan kebencian nantinya. Ya. Dan kapan si anak itu benci pada orang tuanya karena kasarnya orang tua tersebut, maka satu waktu nanti dia merasa lepas dari orang tuanya, mungkin di umur balik, kemudian dia sudah mulai kenal teman-temannya, lingkungan, dia sudah mulai keluar kota, maka dia akan tinggalkan orang tuanya. Karena dia selalu terbawa dengan traumatis masalah pukulan-pukulan yang selalu dikerjakan atau dilakukan oleh orang tua tersebut. Dan juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kasihanilah dan berkasih sayanglah dengan siapa yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Artinya jangan kalian memukul mereka, menghina mereka, mencaci mereka. Dan Nabi SAW juga ingatkan kepada kaum laki-laki yang memukul istrinya, dikatakan wajtanibul wajh, dan jauhi menampar wajah, ya, karena itu sangat menyakitkan. Oleh karena itu yang dibolehkan adalah pukulan, kata sebagian ulama, juga dengan kayu siwak atau jari telunjuk yang ditepukkan ke telapak tangannya, gitu. Sehingga memang itu menjadi peringatan saja. Ini nggak boleh dalam agama, ini haram. Kalau juga tetap membangkang, kalau istri bisa diceraikan, kalau anak bisa dilakukan pendidikan yang lebih jauh daripada itu. Misalnya kayak sekarang di karantina, ya, dimasukkan ke satu lembaga pelatihan atau apa saja yang membuat dia bisa patuh, atau fasilitasnya dihilangkan. Ya, biasanya anak-anak itu ketergantungan dengan orang tuanya besar. Kalau fasilitasnya kita hilangkan, tidak diberi kecuali dia mengubah, maka insya Allah dia akan baik. Sebagian ulama salaf mengatakan boleh seseorang mengatakan pada anaknya, kalau seandainya kau tidak sholat, kau tidak akan makan hari ini. Misal, walaupun ibunya atau ayahnya akan kasih makan, tetapi dia merasa fasilitas makan dia tidak akan dapatkan. Apalagi kalau ketergantungan pada orang tuanya besar. Ya. Atau misalnya seseorang, dia berlaku adil dengan anak-anaknya, tetapi dia mengatakan, siapa di antara kalian yang menjaga sholat 5 waktu, menghafal surah ini, ya, jujur dalam berkata, maka akan dapat hadiah ini dan itu. Dilebihkan dari saudara-saudaranya untuk mengejar prestasi. Standarisasi makanan dan pakaian ada, tetapi hadiah diberikan karena prestasi, sehingga membuat anak-anak tersebut mereka bersaing dalam kebaikan. Kalau semua lakukan itu, alhamdulillah dikasih semuanya. Ini salah satu metode yang bisa digunakan dalam mendidik. Lebih baik kita memberikan hadiah yang merupakan motivasi agar jiwanya selalu semangat melakukan perbuatan, daripada kita memukulnya yang membuat dia trauma dan selalu dalam keadaan ketakutan. Kita temukan orang-orang yang tumbuh besar dan tidak punya percaya diri, tidak berani bicara depan orang, ya, tidak ada prestasi di masyarakat, di akademik atau di sekolah juga tidak ada prestasi. Ini karena tekanan-tekanan jiwa dari orang tua. Andai saja anak itu diberikan kebebasan dalam hal-hal yang baik, dan kalau dididik juga dengan bahasa yang baik, maka dia akan merasa percaya diri dan bisa melakukan banyak kegiatan. Saya belajar dari ayah saya sendiri, semoga Allah jaga beliau, tidak pernah saya dipukul, ya. Dalam arti kata selalu menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun. Maka saya pun tumbuh besar dalam kondisi saya percaya diri. Dan saya mengejar prestasi di sekolah, saya mengejar prestasi di masyarakat. Tidak ada tekanan-tekanan jiwa. Saya coba terapkan pada anak-anak, ya itu juga sama halnya, gitu kan. Dibandingkan dengan orang yang sedikit saja salah, anaknya sudah melotot, sudah pukul, sudah marah, sehingga anaknya tidak tahu kapan ayah dan ibunya ini bisa ridho. Kapan ayah dan ibunya ini bisa baik, karena semuanya emosional. Ada orang subhanallah dikuasai syaitan, begitu lihat anaknya yang paling pertama marah dulu. Ini gak boleh.
Mereka amanah di sisi Allah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang di luar sana yang pengen punya anak. Padahal kita bisa menjadikan mereka aset amal jariah. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa berubah. Kalau ada yang salah di anak kita, berarti salah dari kita. Kita temukan anak yang tinggal di satu komunitas atau di rumah, yang orang tuanya santun, ramah, dia pun akan santun dan ramah. Kapan mereka suka teriak-teriak, maka akan sama anak itu. Biasanya itu kita lihat, apa yang ada dia lakukan di luar itu cerminan dalam rumahnya. Makanya harusnya kita memahami masalah ini. Begitu juga dengan anak yatim, dalam riwayat ini dikatakan boleh dipukul. Aisyah mengatakan, aku memukul anak yatim, tapi dengan pukulan-pukulan yang mendidik, kalau memang darurat. Memang ada sebagian orang, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa kecuali dipukul. Memang ada sebagian orang begitu ya, mungkin kena watak yang keras, tetapi ini dijadikan sebagai alat pendidik yang terakhir. Dan perlu digarisbawahi sebagaimana penulis bilang di sini, dia harus ikuti itu dengan rasa cinta dia. Dia memukulnya ini untuk mendidik, bukan yang emosional, ya, bukan yang melampaui batas dikuasai oleh syaitan. Ya, dan kadang-kadang subhanallah ada anak-anak sudah ditampar oleh orang tuanya, sudah dimarahin, tapi karena dia tidak punya pilihan lain, Allah SWT buat dia tergantung dengan orang tuanya sampai menangis. Kadang-kadang subhanallah saya tidak tahu bagaimana orang tua bisa tega, anaknya hanya minta roti, hanya minta es krim, dibiarkan nangis, tidak mau dikasih. Apa sebab gitu? Ya, kasih saja. Ya, kadang-kadang mungkin karena dia berpikir anaknya sudah makan banyak, tidak ada masalah, kecuali memang mudaratnya ada, gitu kan? Mudarat ada. Saya kadang-kadang bilang sama istri, kalau lagi makan, anak-anak baru habis makan, saya datang terus saya makan di rumah, mereka mau ikut makan. Ini baru makan tadi, gak masalah, biarkan makan. Dia kalau kenyang dia berhenti sendiri kan, kecuali kalau ada mudarat pada dia. Maka saya suapin juga anak-anak makan bersama-sama. Mereka merasa ada kedekatan dengan orang tuanya. Maka itu penting.